Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi melanjutkan video sebelumnya di mata kuliah legal drafting ini, seperti yang kita sampaikan di video pertama terkait dengan pengantar mata kuliah legal drafting, bahwasanya salah satu pokok bahasan di dalam legal drafting ini nanti adalah terkait dengan naskah akademik. Jadi untuk video kedua ini kita akan bahas terkait dengan apa itu naskah akademik, kemudian apa dasar hukum penyusunan naskah akademik, dan apa sebenarnya fungsi dari naskah akademik. Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi terkait dengan istilah, ada kesalahan persepsi di beberapa kalangan seperti itu ya, yang biasa kita dengar gitu ya. Ada yang menyebutnya itu adalah naskah akademis atau naskah akademik gitu. Jadi sebenarnya istilah yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu adalah naskah akademik, bukan naskah akademis gitu. Jadi kalau kita melihat istilah ini gitu, kalau kita menggunakan atau mendengarkan istilah naskah akademis, itu seolah-olah itu yang menyusun naskah itu adalah harus akademisi gitu ya, karena dia menggunakan istilah naskah akademis. Tetapi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan itu adalah naskah akademik, bukan naskah akademis. Jadi kalau terkait dengan naskah akademik, dia tidak harus akademisi yang menyusunnya. Nah, seperti semua orang bisa menyusun suatu naskah akademik, masyarakat juga bisa menyusun naskah akademik, misalkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara metode ilmiah atau secara ilmiah seperti, dan formatnya itu harus disesuaikan dengan lampiran 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk pertemuan ini kita hanya membahas terkait dengan peristilahan gitu ya. Jadi istilah yang betul itu adalah naskah akademik, bukan naskah akademis seperti itu. Jadi kalau dari pengertian ini berdasarkan penelusuran yang saya lakukan gitu ya, istilah naskah akademik ini pertama kali itu diatur atau disebutkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor G1509.PR.09.10 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik. Jadi tahun 94 ini jauh sebelum adanya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai diatur di dalam undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian diubah atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan Undang-Undang 12 ini sudah 2 kali diubah, yaitu perubahan pertama nomor 15 tahun 2019, kemudian perubahan keduanya itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang 12 2011, suatu naskah akademik ini tidak menjadi suatu kewajiban gitu ya ketika menyusun suatu rancangan undang-undang. Tetapi di dalam rancangan undang-undang yang disusun dari pihak pemerintah itu biasanya naskah akademiknya disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi Kepala BPH itu mengeluarkan keputusan tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik. Di situ disebutkan bahwasanya
naskah akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik. Gitu. Jadi itu pengertian naskah akademik pada masa-masa awal gitu ya, tahun 1994. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti itu dengan adanya peraturan presiden nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden. Di dalam peraturan presiden ini diatur juga terkait dengan naskah akademik. Gitu. Nah, secara pengertian di dalam Perpres nomor 68 tahun 2005 ini disebutkan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu dia. Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, dan arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi naskah akademik itu sejak awal disebutkan adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian pengertian yang hampir sama atau sama persis gitu ya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.H.01.PP.01.01 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Di situ juga disebutkan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan objek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertiannya sama persis dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kemudian diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 itu disebutkan pengertian naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini pengertiannya sudah lebih luas, tetapi frasa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu tetap ada gitu ya di dalam Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 15 tahun 2019. Tapi lebih rinci lagi di sini disebutkan bahwasanya mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota gitu. Jadi ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yaitu yang memerlukan naskah akademik. Seperti itu disebutkan di dalam pengertian naskah akademik. Nah, lebih lanjut disebutkan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi itu pengertian dari naskah akademik tadi, bahwasanya dia harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu secara pengertian. Kemudian kita melihat dasar hukum pembentukan atau penyusunan suatu naskah akademik. Di dalam penyusunan naskah akademik ini ada beberapa ketentuan yang mengatur atau yang menjadi dasar hukum penyusunan suatu naskah akademik. Kalau kita lihat tadi pengertiannya itu dalam rancangan undang-undang atau mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten kota. Jadi dapat kita lihat juga nanti dasar hukumnya itu ya dalam proses perencanaan undang-undang dan proses perencanaan peraturan daerah. Ya, untuk undang-undang misalnya itu diatur atau disebutkan di dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebutkan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Di rancangan undang-undang baik itu dari DPR, Presiden dan atau DPD harus disertai naskah
akademik. Kemudian lebih lanjut di dalam pasal 44 ayat 1 disebutkan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Jadi naskah akademik rancangan undang-undang itu harus sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik itu yang diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian kalau untuk penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah itu bisa kita lihat di dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Sini disebutkan bahwasanya rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan, keterangan, dan atau naskah akademik. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Kalau rancangan undang-undang memang dia sudah dikunci bahwasanya dia harus disertai dengan naskah akademik. Tapi kemudian kalau rancangan peraturan daerah itu masih dibuka kemungkinan bisa naskah akademik, bisa penjelasan ataupun keterangan gitu. Tapi supaya hasil penelitian lebih komprehensif gitu ya, memang lebih baik peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah itu juga harus disertai dengan naskah akademik, bukan hanya penjelasan ataupun keterangan, walaupun itu dibuka kemungkinan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 57 ayat 1 disebutkan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Jadi baik itu naskah akademik rancangan undang-undang maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah itu penyusunannya harus sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Itu diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi itu secara sekilas dasar hukum pembentukan atau penyusunan suatu naskah akademik bagi rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan daerah gitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 12 memang yang diwajibkan disertai dengan naskah akademik itu adalah rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Tapi nanti akan kita lihat seperti itu ya. Di pertemuan dan di video selanjutnya akan kita lihat apakah memang hanya 3 jenis peraturan perundang-undangan ini saja yang disertai dengan naskah akademik gitu ya. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian rancangan peraturan kepala daerah atau peraturan lembaga negara yang lain seperti itu ya? Apakah memang tidak boleh ataupun tidak disertai dengan naskah akademik? Nanti akan kita lihat di video selanjutnya ya. Kemudian kita lihat sedikit lagi yang terakhir ini terkait dengan fungsi dari naskah akademik gitu. Jadi secara umum dari beberapa literatur yang saya baca gitu ya, ada 5 fungsi naskah akademik. Yang pertama itu fungsi naskah akademik sebagai media bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi naskah akademik ini bisa sebagai media masyarakat untuk berpartisipasi atau berperan serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita baca misalnya, kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bukan hanya dalam proses pembahasan saja gitu ya, bisa dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPR gitu ya. Sebenarnya masyarakat bisa juga berpartisipasi mulai dari proses perencanaan. Salah satu medianya itu masyarakat misalnya menyusun naskah akademik versi masyarakat. Misalnya ketika akan disusun misalnya undang-undang, rancangan undang-undang tentang petani, ya bisa kelompok petani bisa menyusun naskah akademik terkait dengan undang-undang tersebut gitu ya. Nelayan, ketika ada peraturan tentang nelayan, bisa juga nelayan membuat penelitian dengan menyusun naskah akademik. Jadi itu media bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau berperan serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua yaitu adalah naskah akademik ini dia memaparkan alasan-alasan yang mendorong perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam naskah akademik itu dipaparkan apa-apa saja alasan yang alasan perlunya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi naskah akademik yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan
suatu peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis gitu. Itu merupakan isi. Nanti kita lihat isi dari suatu naskah akademik. Kemudian dia memberikan gambaran substansi materi dan ruang lingkup suatu peraturan perundang-undangan. Itu bagaimana ruang lingkup satu peraturan perundang-undangan itu bisa kita lihat di dalam naskah akademik. Kemudian fungsi yang kelima yaitu memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu, suatu naskah akademik ini ketika disusun itu kesimpulannya yaitu harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan. Itu merupakan kesimpulan dari suatu naskah akademik. Jadi sebenarnya sebelum menyusun naskah akademik harus dilakukan penelitian terlebih dahulu gitu ya. Melakukan penelitian terlebih dahulu ataupun melihat penelitian sebelumnya. Apa peraturan perundang-undangan apa yang urgen atau penting akan dibentuk. Jadi kemudian dari hasil penelitian itu kemudian dituangkan di dalam naskah akademik. Kesimpulan dari naskah akademik itu adalah perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan daerah. Jadi secara umum fungsi naskah akademik itu tadi sudah disampaikan ada 5 gitu ya. Dia sebagai media bagi peserta masyarakat, kemudian memaparkan alasan-alasan perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, kemudian dia menjelaskan tujuan suatu peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian dia memberikan gambaran substansi dan materi data ruang lingkup suatu peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima itu memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi untuk video kali ini itu saja yang kita bahas, mulai dari pengertian dasar hukum dan fungsi suatu naskah akademik. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tetapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.